Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN memberikan 4 rekomendasi untuk Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait dengan proses pemberhentian pejabat daerah yang dianggap tidak sesuai dengan prosedur. Pihak KASN mengakui laporan proses perombakan pejabat yang dilakukan Anies dinilai agak janggal. Selain tanpa ada peringatan, prosesnya pun dianggap super kilat, yakni melalui media sosial WhatsApp. Yang menjadi pertanyaan penting adalah apa yang seharusnya dilakukan Pemprov DKI Jakarta terhadap rekomendasi tersebut, apa saja keempat poin rekomendasi yang diberikan KASN, dan apa juga konsekuensinya bagi Pemprov DKI Jakarta jika rekomendasi tersebut tidak dilakukan. Sudah bersama dengan saya untuk mendiskusikan mengenai hal ini dengan Made Suwandi, Komisioner KASN. Pak Made, selamat pagi, terima kasih telah hadir sama kami, dan juga ada Agus Pambagio, pengamat kebijakan publik. Pak Agus, selamat pagi. Pagi, Kevin. Saya ke Pak Made dulu. Pak Made, ini saya konfirmasi lagi, ini sudah diperiksa ya semua ya, pihak terkait, baik Pemprov DKI Jakarta, wali kota yang digeser juga sudah diperiksa semua. Secara intinya, secara singkat saja Pak Made, yang dilanggar dari Pemprov DKI Jakarta itu prosedur yang mana nih? Begini ya, positioningnya dulu ya. Oke. Apakah seorang kepala daerah bisa mengangkat, memindahkan, mengganti? Sangat bisa. Undang-undang menjamin itu. Undang-undang ASN ya. Dipersilakan, ya, dibolehkan. Silakan. Ya. Tapi masing-masing ada aturan mainnya. Karena sebagai pejabat publik diikat oleh aturan publik kita. Ya. Pertama, kalau mereka mau promosi, ya, berarti ada jabatan kosong, ya, dibentuk pansel, ya, ditentukan standar kompetensinya, ditentukan metode seleksinya, dan kemudian berkoordinasi dengan KASN supaya KASN ngecek benar nggak semua prosedur itu. Nah. Itu setelah dilakukan semua, baru kami akan silakan semua sudah terpenuhi. Itu baik dari dalam lingkungan Pemprov maupun luar, semua juga harus mengikuti proses itu. Iya, itu semua. Daerah lah, kementerian juga sama. Semua lah punya ASN. Yang kedua, kalau kemudian mutasi, memindahkan orang, begitu juga. Mutasi itu boleh dilakukan kalau minimal udah 2 tahun orang dalam jabatan. Ya, minimal 2 tahun, bisa mutasi, bisa. Ya. Nah, ngeceknya sederhana aja, bahwa kompetensi pejabat itu cocok dengan persyaratan kompetensi di jabatan yang akan dituju. Nah, siapa yang menentukan cocok tidak, dibentuklah pansel. Ya, berkoordinasi dengan KASN supaya kita yakin bahwa panselnya benar, metodenya benar, nanti sehingga hasilnya benar. Nah, dalam hal ini Pemprov DKI Jakarta. Nah, yang tiga dulu, karena nyangkut DKI, memberhentikan. Ini kan menonjol lah. Boleh nggak? Boleh. Asal ada aturannya, aturan mainnya. Jadi kalau memberikan orang, biasanya itu hukuman disiplin berat. Itu persoalannya. Ya, kalau kita lihat PP 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS, jelas sekali. Hukuman bisa ringan, sedang, berat. Nah, kalau sampai orang non-job itu berat. Karena apa dia? Mungkin kalau kinerjanya kurang dari 25%, ya bisa. Ya. Kemudian dia bahkan diberhentikan di PNS, bisa kalau masuk partai politik, diberhentikan di PNS. Ada aturan mainnya semua. Nah, kita kan KASN itu adalah yang dikasih delegasi dari Presiden, karena Presiden penanggung jawab semua ASN, untuk mengawasi bahwa sistem merit itu semua terpenuhi. Nah, banyak kasus DKI, kita satu persatu kita cek satu persatu orang yang kita panggil, apa gini, kinerja, segala macam kita cek. Siapanya kinerja. Bolehkah orang? Boleh, tapi harus jelas ada ini kinerja, pengukuran kinerja, ada kontrak kinerja, tercapai tidak? Kalau nggak tercapai, dikasih dulu atas memperbaiki diri. Nggak tercapai juga, Anda nggak cocok di sana, mungkin cocok tempat lain, atau barangkali demosi turun. Nah, kita itulah tools kita untuk ngecek. Tapi paling tidak Pemprov DKI Jakarta tidak melakukan semua prosedur seperti itu ya? Ya, itu kira-kira kurang lebih. Baik, saya ke Pak Agus. Pak Agus, tanggapan Anda berkaitan dengan rekomendasi dari KASN ini seperti apa? Ya, itu peraturan yang ada di Undang-Undang 5 tahun 2014, lalu ada PP 11 2017, itu begitu prosedurnya, tadi sudah Pak Made. Nah, di sini saya kebetulan juga pansel di beberapa kementerian, jadi saya hafal betul aturan yang harus dilakukan. Nah, jadi ini memang tidak benar, apalagi pakai WhatsApp, kemudian juga tidak melalui pansel, itu wajib. Sebelumnya saya tanya kepada Kementerian PAN, RB, ini masuk eselon tidak? Oh, masuk eselon 2. Nah, kalau eselon 2, 1 dan 2, itu pemilihannya harus melalui pansel. Tidak bisa main tunjuk kayak menunjuk siapa gitu, sopir atau siapa, tidak bisa. Itu ada prosedurnya. Jadi di sini memang ada kesalahan, tapi saya khawatir gubernur nggak paham nih. Yang memberi masukan yang agak menjebloskan dia yaitu Setda. Nah, Setdanya ini harus diperiksa menurut saya oleh Bagus, KASN. tapi mengenai pelanggaran prosedur ini menurut Anda lebih banyak tidak tahu, bukan tidak mau begitu? Bisa bermata dua. Saya misalnya gubernur, saya ingin
tim saya itu orang saya. Ya kan? Tetapi kan itu ada prosedurnya, tidak bisa main ganti saja. Karena kalau tim saya, dia akan nurut apa yang saya mau lakukan. Dan kalau tidak kan dia melawan. Ini kan diangkat zamannya Ahok. Nah ini yang menjadi persoalan. Jadi menurut saya ini pelanggaran berat bagi aparatur sipil negara. Baik, saya kembali kepada Pak Made. Pak Made, kita juga sudah lihat ya, paling tidak ada tanggapan dari Pemprov DKI Jakarta melalui Anies Baswedan menyampaikan bahwa kenapa melalui preskon Pak? Kenapa kemudian disampaikan ke media? Tidak hanya melalui menyurat saja. Nah itu kurang lebih yang disampaikan. Begini, mungkin memberikan klarifikasi dulu Pak sebenarnya sebelumnya sudah terjadi juga kasus gini. Kita ya surat menyurat kita ini. Tapi kemudian respon tidak, karena cuma nyangkut 3 orang sebelumnya bulan Juni itu ya, kita lagi proses surat menyurat biasanya ya. Nah tapi yang banyak ini masuk koran dan kita ditanya terus sama wartawan. Ya kita nggak mesti mengelak. Tapi kalau dikaitkan dengan ada kecenderungan untuk mengurangi elektabilitas Anies atau kemudian terkait partai politik, KSN menjawab seperti apa? Nggak ada urusan politik. Nggak ada urusan politik ya, tanpa tekanan apapun ya. Oleh undang-undang dimandatkan untuk mengawasi pelaksanaan sistem merit. Ya, dari rekrutmen, placement, development, appraisal, nomination, termasuk pemberhentian. Kalau itu penuhi, udah kita nggak mau lihat. Justru kita ingin melindungi ASN jangan berpolitik. Ya, silakan orang politik. Jadi antara pejabat politik dengan pejabat karir harus beda nih. Dan itu yang sekarang dilakukan KSN. Ya, ini yang baik. Kita coba. Pak Made, kalau pada saat sudah diperiksa begitu ya, Anies Baswedan dalam proses pemeriksaan kemarin, yang disampaikan kenapa kemudian Pemprov DKI Jakarta tidak mau melakukan sesuai prosedur, itu alasannya apa Pak? Ini kan dalam proses nih ya. Jadi jadi gini, kita biasanya kasih waktu. Ya, kayak di rekomendasi kita kasih waktu. Saudara Gubernur dikasih waktu 30 hari untuk melaksanakan rekomendasi kami. Karena rekomendasi kata menurut perintah undang-undang itu bersifat mengikat. Dan apabila dalam 30 hari terdapat fakta baru, bukti baru yang diajukan oleh Gubernur segala macam dan masuk akal, why not gitu ya. Kita silakan aja. Tapi kalau dalam 30 hari tidak ditindaklanjuti oleh Gubernur sesuai dengan perintah undang-undang, ya kita lapor Presiden karena Presiden penanggung jawab ASN semuanya. Jadi terserah Presiden, Bapak Presiden. Baik, Pak Agus, kalau misalnya memang Gubernur diperkenankan begitu ya untuk memilih siapapun yang mungkin dia rasa sesuai begitu asal sesuai aturan loh ya. Kalau nggak sesuai aturan, jangan, nggak bisa. Tapi begini Pak Agus, bukankah kemudian kita akan bertanya-tanya, ini berarti pemilihan pejabat tinggi Pemprov DKI Jakarta tidak transparan, ini semua semau Gubernur saja. Apakah memang seperti itu? Iya, kalau melihat prosedur seperti ini, iyalah. Kan saya tadi Pak Made juga sudah katakan bahwa ini harus melalui pansel, panitia seleksi, yang juga dipilih oleh Gubernur, ya kan? Diajukan ke ASN, apakah ini sudah betul, terus segala macam. Ada verifikasinya. Lalu nanti persyaratan yang ikut harus lulus PIM 1, 2, 3 itu terserah ininya level jabatannya. Nah kalau itu sudah diikutkan tidak apa-apa. Tapi juga lalu selama 2 tahun kalau tidak salah tidak boleh digeser. Ya, tapi itu Pak Agus, kenapa kemudian momentumnya tiba-tiba? Nah yang tahu itu ya Gubernur sendiri. Nah makanya saya pikir karena ini menyalahi, coba tanya, mungkin saya nggak tahu bisa nggak memanggil sekretaris daerah. Kami sudah panggil. Oh sudah panggil. Nah itu tanya kenapa dia mengajukan itu kepada Gubernur. Padahal ini sekda ini dipilih zaman Ahok loh. Baik. Pak Made, apa sebetulnya jawaban dari sekda ketika mungkin ditanyakan dari KSN? Kenapa kemudian tiba-tiba, kenapa pemberitahuan lewat media sosial, kenapa kemudian jabatannya tidak disiapkan begitu ketika sudah diberhentikan? Begitu kan itu keluhan dari wali kotanya begitu ya? Jadi sebenarnya gini sih ya, salah satu alasan banyak soalnya, kinerja tidak bagus, kurang bagus ya. Kalau kinerja kurang bagus, sudah ada nggak kontrak kinerja, ada nggak teknik pengukuran kinerja, ada nggak peringatan, ada nggak ini, sehingga karena undang-undang mengatakan orang kan 1 tahun dulu, ya. Nah itu kinerja jelek dikasih 6 bulan untuk memperbaiki kinerja. Jelek juga, wah Anda nggak cocok di eselon 2. Bisa demosi atau pindah tempat lain. Itu satu ya. Kalau angkut kinerja. Kedua, penyegaran organisasi alasan ya, penyegaran organisasi kan. Organisasi gini, kalau organisasi berubah, bisakah orang hilang jabatan? Bisa, karena berubah. Strukturnya hilang, berubah ya. Nah tapi tidak bisa orang terus kemudian di non-job begitu saja, karena itu kalau di non-job di mata kami, kata peraturan perundang-undangan adalah ada kesalahan berat, ya sanksi berat. Nah, apa salahnya udah di BAP nggak? Berita acara pemeriksaan ada nggak? Ada LHP, laporan hasil pemeriksaan ada nggak? Nah itu yang belum terpenuhi. Baik, evaluasinya tertulis itu tidak ada, tidak disampaikan di KSN. Belum ya? ada. Baik, kita akan lanjutkan diskusi kita di selanjutnya. Saya akan tanyakan kemudian apakah kemudian Pemprov DKI Jakarta harus mengikuti rekomendasi ini, dan apabila tidak diberlakukan, apakah ada sanksi? Kita akan bahas itu segmen selanjutnya. Pemirsa Metro Pagi Pranta akan segera kembali.
Ya, pemirsa, kembali kita lanjutkan dialog. Pak Made, ini sebetulnya kalau mengenai pelanggaran prosedur pemilihan eselon 1 begitu ya wali kota terjadi juga tidak di